Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi bersama saya di channel Guru Pelosok. Belajarlah dengan rasa bahagia, bukan paksaan, dan yakinlah apa yang kita pelajari itulah yang akan keluar di dalam tes. Amin. Kompetensi teknis, profesional, dan pedagogik calon ASN P3K Guru muatan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Oke teman-teman, jadi video kali ini kita akan latihan soal ya, sekalian pembahasannya itu yang berkaitan dengan muatan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Jadi di sini saya coba susun itu baik dalam bentuk soal profesional dan pedagogik guru. Dan semoga ini dapat membantu Bapak Ibu guru semua dalam persiapan menghadapi seleksi P3K Guru. Semoga bermanfaat dan dapat menjawab impian kita. P3K, yes, 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 pasti lulus. Amin. Langsung saja kita lihat soal nomor 1. Status sosial dan latar belakang budaya yang berbeda dari setiap anggota masyarakat memunculkan adanya idiolek, dialek, dan ragam bahasa. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa itu bersifat A. konvensional, B. unik, C. dinamis, D. bervariasi, E. produktif. Oke teman-teman, silakan teman-teman memilih untuk mengukur tingkat penguasaan terhadap materi ini. Silakan teman-teman pilih jawaban yang dianggap paling benar. Jika sudah, maka jawaban yang paling benar adalah D, yaitu bervariasi. Kita lihat pembahasannya. Kita lihat di sini dijelaskan bahwa ada 3 istilah dalam variasi bahasa, yaitu idiolek, yaitu ragam bahasa yang bersifat perorangan. Yang kedua, dialek, yaitu variasi bahasa sekelompok anggota masyarakat pada suatu tempat atau suatu waktu. Dan yang ketiga, ragam variasi, yaitu bahasa yang digunakan dalam situasi tertentu. Ini merupakan campuran antara ragam baku dan ragam tidak baku. Munculnya variasi bahasa tersebut menunjukkan bahwa bahasa bersifat bervariasi. Jadi jawaban yang benar adalah D. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 2. Seorang penyair memilih kata-kata tertentu sesuai dengan maksud dan perasaan yang ingin disampaikannya ketika menulis puisi. Fungsi bahasa yang digunakan oleh penyair tersebut adalah A. Fungsi ekspresi, B. Fungsi adaptasi, C. Fungsi informasi, D. Fungsi integrasi, E. Fungsi kontrol sosial. Oke teman-teman, sekali lagi silakan memilih jawaban yang dianggap paling benar untuk soal nomor 2. Jika sudah memilih, maka jawaban yang paling benar adalah A, yaitu fungsi ekspresi. Kita lihat pembahasan lengkapnya. Jadi untuk soal nomor 2 ini, teman-teman bisa mendalami lagi materi-materi yang berkaitan dengan fungsi bahasa. Kita lihat pembahasannya di sini. Sebagai alat komunikasi, bahasa mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama, fungsi informasi, yaitu bahasa berfungsi untuk menyampaikan informasi timbal balik antar anggota keluarga maupun anggota masyarakat. Yang kedua, fungsi ekspresi diri, yaitu menyalurkan perasaan, sikap, gagasan, emosi, atau tekanan-tekanan pembicara. Yang ketiga, fungsi adaptasi dan integrasi, yaitu menyesuaikan dan membaurkan diri dengan anggota masyarakat. Yang keempat, fungsi kontrol sosial, yaitu berfungsi untuk mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain. Oleh karena itu, ketika penyair memilih kata-kata yang sesuai dengan maksud dan perasaannya, tergolong ke dalam pemakaian bahasa yang memiliki fungsi ekspresi. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang berikutnya.
Siti, peserta didik kelas 3 SD, sudah bisa berbicara dengan lancar dengan jumlah kata bisa sampai 12 kata dalam satu kalimat. Siti juga sudah dapat memahami penjelasan guru di kelas, sehingga mampu mengikuti pelajaran dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa Siti berada pada fase titik. A. Pragmatik, B. Semantik, C. Sintaksis, D. Morfologis, E. Fonologis. Oke teman-teman, silakan memilih jawaban yang dianggap paling benar untuk soal nomor 3. Jika sudah, untuk jawaban yang benar adalah B, yaitu semantik. Kita lihat pembahasan lengkapnya. Jadi di sini kita lihat fase pemerolehan atau tahap pemerolehan bahasa anak sebagai berikut. Jadi yang pertama itu anak usia 0 sampai 2 tahun. Itu disebut dengan fase fonologis, di mana anak bermain dengan bunyi-bunyi bahasa mulai mengoceh sampai mengucapkan kata-kata sederhana. Kemudian anak usia 2 sampai 7 tahun ini disebut dengan fase sintaksis, yaitu di mana anak menunjukkan kesadaran gramatis berbicara menggunakan kalimat. Kemudian yang ketiga 7 sampai 11 tahun. Jadi di sini kalau kita kaitkan dengan si Siti yang berada di bangku kelas 3, sudah jelas si Siti itu berada di fase semantik, yaitu anak dapat membedakan kata sebagai simbol dan memahami konsep yang terkandung di dalam kata. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Kita lihat soal nomor 4. Pemenggalan kata transmigrasi yang paling tepat adalah titik. Oke teman-teman, mengingat soal nomor 4 ini soal juga pernah keluar di tes CPNS seleksi kompetensi bidang guru. Jadi waktu itu yang ditanyakan bukan pemenggalan kata dari transmigrasi, tetapi irigasi. Jadi waktu itu pemenggalan kata irigasi. Kita kembali ke soal. Pemenggalan kata transmigrasi yang paling tepat adalah titik. A. Ya teman-teman baca sendiri di situ. Pemenggalan katanya ada transmigrasi. Kemudian oke. Jika sudah, silakan teman-teman memilih untuk jawaban yang paling benar. Jadi semoga saja di tahun ini yang keluar itu adalah pemenggalan kata dari transmigrasi ya teman-teman. Sehingga jawaban yang paling benar itu adalah C, yaitu transmigrasi. Kita lihat pembahasan lengkapnya. Kata dalam bahasa Indonesia dibentuk dari gabungan bermacam-macam suku kata. Dalam bahasa Indonesia, struktur suku kata yang membentuk kosakata terdiri atas, kita lihat 1 sampai dengan 11. Ada vokal, vokal konsonan, konsonan vokal, konsonan, dan seterusnya. Jadi di situ Bapak Ibu, teman-teman semua bisa membacanya. Jika sudah, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Soal nomor 5. Penggunaan ejaan yang tidak tepat pada kalimat di bawah ini adalah titik. Oke teman-teman, soal juga seperti ini juga keluar di tes CPNS tahun 2019, khususnya dalam seleksi kompetensi bidang guru ya teman-teman. Kita ulangi. Penggunaan ejaan yang tidak tepat pada kalimat di bawah ini adalah titik. A. Ibu menasihati adik, hati-hati di jalan. B. Kek, saya sudah menyampaikan pesan ini kepada nenek. C. Di mana rumah mudik? Tanya Jani. D. Gubernur Papua Barat mengunjungi para pengungsi. E. Kakak Kinan membeli jeruk Bali di pasar. Oke teman-teman, silakan pilih jawaban yang dianggap paling benar. Jadi itu adalah penggunaan ejaan yang benar ya. Jika sudah, maka jawaban yang paling benar adalah C, yaitu di mana rumah mudik? Tanya Jani. Jadi di situ ada kesalahan penulisan, itu kata di mana itu di-nya itu disambung, seharusnya dipisah ya teman-teman. Kita lihat pembahasan lengkapnya.
Penggunaan ejaan mencakup sistem pemakaian huruf, penulisan kata, pemakaian tanda baca, dan penulisan unsur serapan. Terkait dengan unsur-unsur serapan, di video saya kali lalu sudah pernah dibahas. Silakan teman-teman cari di dalam channel saya. Penulisan kalimat yang salah dalam kunci jawaban adalah, di mana rumah mudik? Tanya Jani. Penulisan di mana tidak tepat karena preposisi di ditulis serangkai. Seharusnya dipisah. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Soal nomor 6. Bahasa mempunyai peranan penting dalam perkembangan intelektual, sosial, dan emosional. Bahasa Indonesia merupakan bahasa pengantar pendidikan di semua jenis jenjang pendidikan. Di bawah ini, peran penting pembelajaran bahasa Indonesia di SD kecuali ya, A. Sebagai sarana berpikir untuk menumbuh kembangkan cara berpikir logis, sistematis, dan kritis. B. Sebagai sarana mempercepat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. C. Dapat membantu peserta didik dalam mengemukakan gagasan dan berpartisipasi di tingkat internasional. D. Bekal kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dapat digunakan untuk mempelajari berbagai macam mata pelajaran. E. Sarana untuk mengenal dirinya dan budaya di lingkungannya. Oke teman-teman, silakan memilih jawaban yang dianggap paling benar. Jika sudah, jawaban yang paling benar adalah C. Berarti yang bukan termasuk peran penting pembelajaran bahasa Indonesia di SD, yaitu C. Dapat membantu peserta didik dalam mengemukakan gagasan dan berpartisipasi di tingkat internasional. Masa iya? Oke, jadi jawaban yang benar adalah C. Kita lihat pembahasannya. Bahasa merupakan penunjang keberhasilan peserta didik dalam mempelajari semua bidang studi. Pembelajaran bahasa Indonesia di SD diharapkan membantu peserta didik dalam mengemukakan gagasan sampai dengan menggunakan kemampuan analitis dan imajinatif yang ada dalam dirinya, sehingga memudahkan dalam mempelajari dan menguasai mata pelajaran yang lain. Pembelajaran bahasa Indonesia di SD membekali peserta didik dalam berkomunikasi baik lisan maupun tertulis di lingkungan sekitarnya. Belum dapat digunakan untuk tingkat internasional karena bahasa Indonesia belum menjadi bahasa internasional. Oke kawan-kawan, itu adalah pembahasannya ya. Jadi tidak mungkinlah ke tahap internasional. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Soal nomor 7. Bacalah kompetensi dasar bahasa Indonesia berikut. Menyajikan hasil identifikasi pokok pikiran berdasarkan teks tulis dan lisan secara lisan, tulis, dan visual. Indikator pembelajaran yang cocok untuk kompetensi dasar di atas adalah A. Menunjukkan sikap percaya diri dalam menyajikan pokok pikiran dalam teks tulis. B. Menyebutkan ciri-ciri pokok pikiran berdasarkan teks organ gerak hewan secara tulis. C. Mengidentifikasi pokok pikiran berdasarkan teks organ gerak hewan secara tulis. D. Memahami pokok pikiran berdasarkan teks organ gerak hewan secara tulis. E. Mempresentasikan hasil identifikasi pokok pikiran berdasarkan teks organ gerak hewan secara lisan. Oke teman-teman, ini kita diminta untuk memilih indikator yang paling tepat berdasarkan dengan kompetensi dasar. Jadi kita lihat dulu kompetensi dasar di atas itu sebenarnya ini ingin mengukur aspek apa. Jika ingin mengukur aspek keterampilan, maka indikator juga dirumuskan dengan tujuan untuk mengukur tingkat keterampilan. Begitu ya teman-teman, begitupun sebaliknya jika ingin mengukur aspek pengetahuan, maka kompetensi dasar dan indikatornya itu juga harus sesuai. Jangan sampai salah masuk kamar. Oke teman-teman, silakan memilih. Dan jika sudah, jawaban yang paling benar adalah E, yaitu mempresentasikan hasil identifikasi pokok pikiran berdasarkan teks
organ gerak hewan secara lisan. Kita lihat pembahasan lengkapnya. Yang harus diperhatikan dalam menyusun indikator pembelajaran sebagai berikut. 1. Harus relevan dengan kemampuan dan materi yang terkandung dalam kompetensi dasar. 2. Menggunakan kata kerja operasional yang spesifik, dapat diukur, dan dapat tercapai. Kompetensi dasar bahasa Indonesia yang disajikan mengandung kata kerja menyajikan yang menunjukkan bahwa kompetensi dasar tersebut merupakan kompetensi dasar turunan dari kompetensi inti aspek keterampilan atau kita sebut dengan KI 4. Sedangkan KI 3 itu adalah pengetahuan. Oleh karena itu, indikator yang muncul harus mengandung kata kerja yang menunjukkan ranah kompetensi keterampilan. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Soal nomor 8. Bu Ayu sedang membacakan cerita untuk peserta didik di kelas. Memberikan contoh membaca lancar, membacakan cerita untuk anak. Ada kalanya Bu Ayu membaca sebuah kalimat, peserta didik melanjutkan kalimat berikutnya. Media yang digunakannya adalah buku bacaan dengan ukuran besar yang dapat terakses dengan baik oleh semua peserta didik di kelas. Strategi pembelajaran membaca yang diterapkan Bu Ayu adalah strategi ... A. Bersama, B. Bergema, C. Core, D. Terbimbing, E. Mandiri. Oke teman-teman, silakan jawab pilihan yang dianggap paling benar. Jika sudah, maka jawaban yang benar untuk nomor 8 adalah A, yaitu strategi bersama. Kita lihat pembahasan lengkapnya. Kita lihat pembahasannya. Macam-macam strategi membaca sebagai berikut. 1. Strategi membaca bersama atau self-reading. Guru membacakan cerita untuk siswa di kelas. Memberikan contoh membaca lancar, membacakan cerita untuk anak, ada kalanya siswa melanjutkan kalimat berikutnya. Jadi, teman-teman semua ini sesuai dengan apa yang dilakukan Ibu Ayu. Sehingga jawaban tadi yang benar adalah A, yaitu strategi membaca bersama. Teman-teman juga bisa membaca strategi membaca yang lain, karena bisa saja di soal tes nanti variannya berbeda ya. Jadi teman-teman bisa pelajari. Itu kita lihat yang kedua, membaca bergema. Jadi apa itu membaca bergema? Jadi cirinya itu guru membaca 1 atau 2 kalimat. Anak-anak kemudian membaca ulang kalimat tersebut. Sama seperti yang dilakukan guru. Kita lihat untuk strategi yang ketiga. Membaca core. Ya. Guru mengajak siswa untuk membaca dengan serempak. Ya, core. Guru memulai dengan membaca buku dengan nyaring untuk mencontohkan membaca lancar, dan siswa membaca buku secara bersama-sama dengan serempak. Kemudian strategi yang keempat adalah membaca terbimbing. Jadi siswa dikelompokkan sesuai dengan tingkat kemampuan membacanya. Jadi secara homogen ya. Setiap kelompok terdiri atas 7-8 siswa. Guru bersama dengan siswa membaca dan memahami cerita yang sesuai dengan level mereka. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 9. Pembelajaran yang melibatkan peserta didik melakukan kegiatan memilih bentuk tulisan, menyusun draft tulisan, memperbaiki tulisan, menyunting tulisan, dan berbagi tulisan merupakan tahapan pembelajaran bahasa dengan pendekatan ... A. Keterampilan proses, B. Konstruktivisme, C. Komunikatif, D. Writing process, E. Whole language. Oke teman-teman, silakan memilih jawaban yang dianggap paling benar. Jika sudah, maka jawaban yang paling benar adalah D, yaitu writing process. Oke teman-teman, kita lihat pembahasan selengkapnya.
Kita lihat jenis-jenis pendekatan keterampilan. Yang pertama, pendekatan keterampilan proses, yaitu pendekatan dalam pembelajaran bahasa yang dilandasi oleh pandangan bahwa dalam proses belajar atau belajar, bagaimana belajar diberlakukan keterampilan intelektual, keterampilan sosial, dan keterampilan fisik. Ketiga keterampilan inilah yang disebut keterampilan proses. Keterampilan proses berfungsi sebagai alat menemukan dan mengembangkan konsep. Kita lihat pendekatan yang kedua, yaitu pendekatan konstruktivisme. Pendekatan konstruktivisme berpandangan bahwa pada dasarnya belajar merupakan proses berpikir secara aktif. B. Proses berpikir sebagai upaya menghubungkan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki atau skemata dengan informasi atau masalah baru secara kritis dan kreatif. C. Proses berpikir yang secara potensial menuju dan membentuk keutuhan berdasarkan konstruksi yang dilakukan. D. Proses pembuahan pemahaman yang akan melekat dan terkembangkan secara terus-menerus apabila berlangsung lewat penghayatan dan internalisasi. Kita lihat pendekatan yang ketiga. Pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan komunikatif. Pendekatan komunikatif dimaksud untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi yang selanjutnya disebut kompetensi komunikasi, yaitu kemampuan menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dalam konteks yang seutuhnya. Kegiatan utama adalah kegiatan belajar mengajar bahasa yang menggunakan pendekatan komunikasi berupa latihan-latihan yang langsung dapat mengembangkan kompetensi komunikasi yang dimiliki pembelajar. Tidak hanya menguasai bentuk-bentuk bahasa, tetapi sekaligus menguasai bentuk, makna, serta pemakaiannya. Kita lihat pendekatan yang keempat. Jadi pendekatan yang keempat ini merupakan pendekatan yang dipilih sebagai jawaban paling benar, yaitu pendekatan writing process. Merupakan pendekatan yang terfokus pada siswa. Dalam pendekatan ini, siswa diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan, sikap, pengalaman, dan keterampilan dalam pembelajarannya. Pendekatan proses menulis merupakan pendekatan untuk mengamati pembelajaran menulis yang pekerjaannya bergeser dari produk pada proses apa yang dipikir dan ditulis siswa. Kita lihat pendekatan yang kelima adalah pendekatan whole language. Itu adalah pendekatan pembelajaran bahasa yang menyajikan pembelajaran bahasa secara utuh, tidak terpisah-pisah. Oke teman-teman, itu adalah jawaban dan penjelasan dari soal nomor 9. Kita masuk ke soal nomor 10. Lanjut kita lihat soal nomor 10. Dalam menyelenggarakan pembelajaran bahasa yang berwawasan whole language, maka pembelajaran bahasa Indonesia harus mempunyai keterpaduan antara yang pertama, pembelajaran kebahasaan, pemahaman, dan penggunaan. Yang kedua, isi pembelajaran dengan pengetahuan dan pengalaman peserta didik. Yang ketiga, perolehan pengalaman belajar peserta didik dengan kenyataan penggunaan bahasa sesuai dengan aktivitas penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupannya. Hal ini sejalan dengan ciri-ciri pendekatan whole language, kecuali, oke kawan-kawan, ini merupakan ciri-ciri dari pendekatan whole language yang bukannya. A. Eklektika. B. Menyeluruh. C. Bermakna. D. Berfungsi. E. Alamiah. Oke, silakan teman-teman memilih jawaban yang paling benar. Dan jika sudah, maka jawaban yang paling benar adalah eklektika. Oke, jawaban yang benar A. Jadi teman-teman bisa mencari referensi untuk pendalaman materi tentang eklektika, menyeluruh, bermakna, berfungsi, dan alamiah. Kita lihat pembahasannya untuk soal nomor 10. Ciri-ciri pendekatan whole language,
yaitu yang pertama menyeluruh, kedua bermakna, ketiga berfungsi, keempat alamiah. Sehingga ekletika bukan termasuk ciri-ciri pendekatan full linguist. Baik teman-teman, 10 soal yang ada dalam video ini merupakan video campuran, di mana nomor 1 sampai dengan nomor 5 adalah profesional dan nomor 6 sampai 10 adalah pedagogik. Akhir kata, saya Guru Pelosok mengucapkan terima kasih banyak.